sayang kau, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam, selamat pagi buat saya saudara di Jum Semadone atau Cahaya Firman dalam acara Renungan Pagi. Tak lupa kita menyapa saudara kita di belahan bumi lain di Amerika yang sudah sore menjelang malam hari. Dan juga saudara kita sudah larut malam di benua Eropa. Saudara, pagi hari ini kita akan renungan pagi bersama. Kita bersyukur buat saudara kita di Indonesia Barat dibangunkan dalam keadaan sehat untuk diisi oleh firman Tuhan. Itu harta yang tak terduga. Kalau bicara harta, ini pasti saudara semangat ini. Jangan-jangan harta yang bagaimana nih ya. Pokoknya harta jasmani aja yang nampak. Oh, tiba-tiba dapat mobil, tiba-tiba dapat bla 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 bla. Oke lah, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan berkati semua. Kita dengan satu pujian, bagimu Yesus kuserahkan. Kita persilakan saudara Pak. Mari saudara bernyanyi dimanapun saudara berada. Ya. Bagi Yesus kuserahkan. Wah. Bagi Yesus serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah.
Yang sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaku, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Amin, amin Pak Pran. Lagu pujian yang sangat bagus sekali. Kita mulai belajar menyerahkan apa yang ada dalam diri kita pada Yesus Kristus ya. Waktu, badan kita, harta. Kalau tidak nanti diambil iblis loh ya. Harta. Saudara mati, harta jadi perebutan, akan diambil iblis nanti. Oke lah. Kita langsung aja kepada topik pagi hari ini, harta yang tak terduga yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Yos Sudarman. Kami persilakan sekalian bawa doa pembukaan. Terima kasih Pak Aras. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum memulai renungan pagi ini, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu kalau kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama beribadah, dan terlebih Tuhan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, seberapa kami yang hadir melalui media Zoom dan juga umat-umat yang mengikuti secara live streaming di YouTube. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, baik kami yang berada di Indonesia, baik juga saudara-saudara kami yang berada di Amerika, di Eropa, dan sebagainya. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Layakkan kami Bapa, urapi kami semua, sehingga benar-benar firman-Mu tersampaikan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah. Hanya di dalam satu nama kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, pagi ini renungan firman Tuhan mengambil satu tema, kekayaan yang tak terduga. Kekayaan yang tak terduga. Ya. Kita mulai membaca di satu surat Efesus, pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Perhatikan kata-kata ini, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi kita akan belajar apa itu kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Tentu Bapak Ibu saudara kasih, kekayaan Kristus tidak boleh kita pahami secara duniawi. Tidak boleh kita pahami secara duniawi.
Apalagi diukur dengan segala kehormatan manusia. Ya, pasti bukan berkaitan dengan perkara-perkara jasmani. Pasti ya, Bapak Ibu. Kita harus berbeda. Ya. Kekayaan yang dimaksud dalam ayat Efesus 3 pasal yang ketiga ayat yang ke-8 ini pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Jangan kita mempersepsikan cara pandang kita sebagai manusia, ya, yang tentu akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang dunia, dari sudut pandang jasmani. Kekayaan Kristus, harta yang dimaksud pasti bukan bersentuhan dengan kedagingan, ya. Kalau tidak Bapak Ibu, kalau tidak maksudnya kalau kekayaan harta yang dimaksud dalam surat Efesus 3:8 ini berkaitan dengan perkara-perkara jasmani, maka sungguh-sungguh salah dalam kita memaknainya. Ya. Kita baca Lukas 16 ayat 15. Boleh minta Pak Aras. Lukas 16 ayat 15, tolong dibaca. Oke. Lukas 16 ayat 15. Ya. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Amin. Ya, jadi tidak boleh kekayaan yang tak terduga itu kita maknai dengan secara kedagingan. Ya. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tentu ini bukan berkaitan dengan kehebatan satu perkara yang secara kedagingan atau secara jasmani. Tidak, bukan. Apalagi kehebatan manusia, kehormatan manusia. Pasti bukan. Nah, kita belajar Bapak Ibu ya. Oke, slide berikutnya. Kata tak terduga, ya, kata tak terduga dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata anexineaston. Anexineaston. Sedangkan dalam bahasa Inggris, King James Version menggunakan kata apa? Unsearchable. Unsearchable. Tak terselidiki. Atau digunakan juga kata untraceable. Ya. Untraceable, tidak dapat diusut atau past finding out, melampaui apa yang dapat diketahui. Artinya tidak dapat diketahui. Ya, melampaui apa yang dapat diketahui, artinya tidak diketahui. Sehingga kekayaan Kristus adalah sesuatu yang tidak mudah dipahami, tidak mudah dimengerti, tidak mudah untuk dialami, tidak mudah dipahami, tidak mudah dimengerti, tidak mudah untuk dialami, sukar untuk dimiliki, dan nilainya tak terbatas. Artinya nilainya begitu tinggi, Bapak Ibu. Ya. Nilainya begitu tinggi. Jadi, kekayaan Kristus harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Sehingga kita kalau mau mengikut Dia, mengikut Tuhan, benar-benar harus dengan kesungguhan, dengan keseriusan, berani bayar harga.
berani bayar harga. Karena ini satu harta yang tidak ternilai, kekayaan yang tidak ternilai. Maka firman Tuhan katakan, kalau kita mau ikut dia, harus hitung dulu anggaran. Ya, nah, kita baca Lukas 14 ayat 28. Demikian bunyinya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Iya, harus hitung dulu sebelum membangun. Cukup gak kira-kira dengan dana yang dimiliki? Harus hitung dulu anggarannya. Dengan kata lain, berani membayar harga apapun. Ya, kalau tidak ya tidak bisa, Bapak Ibu. Maka kalau kita mau ikut Tuhan, itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Tidak bisa main-main. Ya, ingat Bapak Ibu, firman Tuhan yang mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kita baca Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. ya, bentar. 22 ayat 14. Demikian bunyinya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Bapak Ibu, kita ini orang Kristen, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi untuk menjadi bilangan orang percaya, apalagi kita yang mau sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus, harus benar-benar orang yang menyerahkan nyawanya. Berani bayar harga, berani berbuat apapun, berani meninggalkan kenyamanan hidupnya. Maka firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu mau ikut aku, kamu berani meninggalkan orang tua, saudara, keluarga. Kalau tidak, demikian kamu tidak layak menjadi murid. Orang yang mau menjadi murid Kristus, rela pikul salib, sangkal diri. Kalau tidak, ia tidak berkenan, tidak layak untuk menjadi murid Kristus. Jadi benar-benar Bapak Ibu, benar-benar kita tidak bisa di tengah-tengah, di area abu-abu. Ikut Tuhan atau tidak sama sekali. Oke, kita slide berikutnya. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu menunjuk pada pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus. Rasul Paulus, Bapak Ibu, kita membaca apa yang ditulisnya dalam surat Filipi, kita baca, Bapak Ibu, berani mengorbankan apapun demi pengenalan akan Kristus. Kita baca Filipi 3 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Luar biasa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Pengenalan Kristus bagi Rasul Paulus itu di atas segala-galanya. Lebih dari harta yang dimilikinya, lebih. Dan bukan itu saja. Apa yang dimilikinya, Rasul Paulus menganggap itu sampah. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata skubalon.
artinya sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga, bahkan itu menjijikkan. Waduh, Bapak Ibu. Bukan sampah yang kita buang di tong sampah yang bisa didaur ulang, bisa mendapatkan uang lagi. Tidak. Kalau sampah yang kita buang di tong sampah bisa didaur ulang, bisa kita dapatkan uang lagi. Bisa menghasilkan uang lagi. Bisa didaur ulang, ya. Dipungutnya botol-botol, kardus, plastik, dan sebagainya. Bisa didaur ulang, bisa mendapatkan uang. Tapi kalau sampah yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah sesuatu yang tidak berharga dan menjijikkan. Demikian kerasnya Rasul Paulus menganggap apa yang dimilikinya. Tentu Bapak Ibu, kita tidak menganggap apa yang kita miliki itu sampah, ya. Tidak. Tetapi dalam hal ini kita belajar bahwa kita tidak terpikat dan terikat oleh apapun yang kita miliki. Harta itu fana sementara. Kita tidak boleh terpikat dan terikat. Tidak boleh. Kita hanya satu yang boleh mengikat diri kita atau kita terikat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya. Jadi kekayaan yang tak terduga itu menunjuk pada pengenalan akan Kristus, hikmat dan kebenarannya, dan yang penting keserupaan seperti Kristus. Keserupaan seperti Kristus. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus mengejarnya. Ya, kalau saya baca di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Boleh Pak Pras ingin bacakan Filipi 3 tadi ayat 13 14 Pak. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Mengarahkan ke depan. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan dia tidak berjalan-jalan. Tetapi apa? Berlari-lari. Berlari-lari untuk mengejar ketinggalannya. Fokusnya itu adalah bagaimana memperoleh hadiah. Hadiah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, kita yang menjadi orang Kristen, kita yang menjadi murid-murid Kristus, adalah orang yang mengerti dan mau memiliki kekayaan Kristus, di mana hidup kita mau diubahkan. Kita mau berubah. Kita mau berubah dari pola pikir kita yang dulunya masih duniawi. Pola pikir yang masih cinta akan dunia ini. Tetapi kita mau berubah. Pola pikir kita berubah. Kita dari manusia lama mau menjadi pola pikir manusia baru. Sehingga dunia ini tidak lagi menarik hatinya. Dunia ini tidak lagi memberikan kenikmatan dalam hidup kita. Kita mau hanya tertarik kepada Tuhan Yesus saja. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke, kita baca slide berikutnya. Jadi kekayaan Kristus itu nilainya sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mengerti itu. Nah, untuk itu kita harus tahu sudah ya, yang mana yang bernilai tinggi.
Yang mana bernilai tinggi. Jadi kalau ada yang merasa mengerti, mengalami, aku sudah memiliki kekayaan Kristus kok. Aku sudah mengenal Kristus, bahkan aku menjadi full timer di gereja. Tapi caranya itu salah. Pola pikirnya belum berubah. Maka ia masih memiliki kekayaan yang palsu. Masih memiliki harta yang palsu. Masih fantasi. Jadi Bapak Ibu, ukuran kita memiliki kekayaan Kristus harus dimulai dari tadi, pola pikir yang berubah. Kalau tidak Bapak Ibu, ya kita menjadi orang Kristen, ya orang Kristen saja. Ya, kita tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang jahat, Bapak Ibu, ya enggak, baik-baik saja. Rajin ke gereja, bahkan aktif dalam pelayanan. Tetapi kita tidak bertumbuh pengenalan akan Kristus yang tadi, ya, hikmatnya, kebenarannya, dan mau berjuang serupa seperti Kristus. Jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Ini yang bahaya Bapak Ibu, atau dengan kata lain menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, ya biasa-biasa saja. Nah ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Ya, tidak boleh terjadi. Kalau sampai seperti itu, maka kita masih memiliki kekayaan yang palsu, imitasi, fantasi saja. Ingat Bapak Ibu, tidak ada barang bagus hargamu, nggak ada. Bapak Ibu, apalagi KW, aduh Bapak Ibu, super KW, bukan asli. Namanya KW itu bukan asli, bukan orisinil. Ya, jadi tidak ada barang bagus harga murah. Kalau ada, itu pasti palsu atau aspal, asli tapi palsu. Itu aspal, asli tapi palsu, masih KW Bapak Ibu. Ya, nah untuk itu Bapak Ibu, kekristenan kita harus kita sadari, ya, harus kita sadari. Kalau orang Kristen yang hanya mau melayani pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tidak mau duduk di kaki Tuhan. Mereka aktif dalam pelayanan, tapi untuk duduk di kaki Tuhan mereka tidak ada waktu karena kesibukan demi kesibukan dalam pelayanan. Lupa waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Seperti Marta dan Maria, ya, saudara Lazarus, ya, ditegur oleh Tuhan. Marta, Marta, kamu menyibukkan hal-hal yang tidak penting. Lihat Maria memilih yang baik. Ia duduk di kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga jangan beranggap, Pak, kalau gitu tidak perlu ya kita aktif dalam pelayanan. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tetaplah aktif. Tetapi lebih daripada itu kita harus menyediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Jangan kita mau dipakai menjadi alatnya. Kita mau, oh Tuhan pakailah aku menjadi alatmu. Kita sering berdoa demikian. Bagus Bapak Ibu, puji Tuhan, bagus. Tetapi lebih daripada itu, kita harus berjuang untuk menjadi anak-anaknya ahli waris kerajaan surga. Kalau kita hanya mengutamakan kita dipakai menjadi alatnya dalam pelayanan, tapi kita tidak berjuang untuk menjadi anak-anaknya, maka itu yang terjadi. Tuhan tidak pernah mengenal kita. Tuhan tidak pernah mengenal kita. Jadi kita harus benar-benar Bapak Ibu
meluangkan waktu, menyediakan waktu yang khusus untuk duduk di kaki Tuhan dan berjuang untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita tidak menggantikan waktu doa kita, yang dimananya kita harus berdoa dengan banyaknya kegiatan pelayanan. Ya, jangan kita tukar waktu doa kita dengan banyaknya kegiatan pelayanan. Ingat Bapak Ibu, banyaknya kegiatan pelayanan kita tidak menentukan kita sudah layak di hadapannya. Tidak. Tidak Bapak Ibu, sekali lagi tidak, mohon maaf, tidak. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati bukan untuk pelayanan kita. Tuhan Yesus mati untuk hidup kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah kekayaan yang tak terduga, itu kekayaan yang bernilai tinggi, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan selama kita masih bernapas. Selama kita masih kuat, masih sehat. Inilah yang Rasul Paulus kejar, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini yang Tuhan, ini yang Rasul Paulus lakukan. Inilah kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Pengenalan akan Dia, hikmatnya, kebenaran, dan keserupaan seperti Kristus. Kita harus menyadari hal ini, Bapak Ibu. Kita harus menyadari hal ini. Untuk segala perkara jasmani kita katakan cukup. Cukup ada makanan dan pakaian, cukup. Cukup. Yang terpenting adalah bagaimana aku memiliki kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang tidak ternilai, yang berharga tinggi. Ya. Oke, kita slide berikutnya. Memiliki kekayaan Kristus yang tak terduga itu sama artinya kita mengerjakan keselamatan kita. Kita kerjakan keselamatan kita karena Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita sehingga kita menerima keselamatan. Menerima keselamatan yang dimana Allah menginginkan kita harus segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Kita baca Filipi 2 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita harus serius, full heart, sungguh-sungguh. Takut dan gentar, Bapak Ibu. Takut dan gentar. Jangan-jangan sampai aku nanti tidak dikenal oleh Tuhan. Takut dan gentar. Kalau aku tidak mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, dikhawatirkan Tuhan tidak pernah mengenal aku. Maka kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sehingga apa? Membuahkan hasil yang memuaskan hati Allah. Memuaskan hati Allah, Bapak Ibu. Sehingga kita dapat dilayakan, dimuliakan bersama Tuhan Yesus di kerajaan surga, di kekekalan selama-lamanya. Jadi jangan tukar sesuatu yang fana dengan sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang bernilai kekekalan. Jangan tukar yang fana sementara ini dengan hal yang
kekal. Itu keselamatan kita, di mana kita dimuliakan bersama Kristus. Waduh, Bapak Ibu, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, maka saya pernah mengucapkan kata barter, ya, mengucapkan kata barter. Harus berani barter, Bapak Ibu. Barter yang kita lakukan itu hal yang fana sementara. Loh, kita menerima hal yang kekal selama-lamanya bersama Kristus. Bukankah itu sesuatu yang bernilai tinggi, sangat mahal? Kekayaan Kristus yang tidak ternilai. Dan untuk itu Bapak Ibu, kepada setiap kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Ini yang harus kita lalui. Kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan supaya kita mencapai iman yang sempurna. Kita baca Bapak Ibu, ayatnya cukup panjang, Ibrani 12 ayat 1-6. Silakan Pak Aras. Demikian bunyinya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita. Supaya kita fokus. Supaya mata kita, tujuan kita hanya satu, yaitu kepada Kristus saja. Yang memimpin iman kita, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Supaya kita tidak meleset, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tujuan hidup kita, tujuan kekristenan kita, itu mencapai iman yang sempurna. Sehingga kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga dan memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Waduh. Hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kekayaan yang luar biasa. Kekayaan Kristus yang begitu bernilai tinggi. Masihkah kita mau menukar hal-hal yang fana? Masihkah kita mau menukar hal-hal yang sepele, yang tidak layak kita perjuangkan dalam hidup ini selain kita mau berkenan di hadapan Tuhan? Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya tujuan kita hanya ini saja. Hanya satu saja. Kita dilayakkan untuk mendapatkan mahkota kemuliaan bersama Kristus. Ini saja Bapak Ibu. Ya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan. Tuhan akan menghakimi kita menurut perbuatan kita, Bapak Ibu. Ia hakim yang adil. Ya, hakim yang adil. Ia akan memperlakukan
kepada setiap kita apa yang kita perbuat selama hidup kita, Bapak Ibu. Ya, sebagai ayat terakhir kita baca 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Silakan Pak Aras. Demikian bunyinya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin, Bapak Ibu. Ingat Tuhan hakim yang adil, memperlakukan kita menurut perbuatan kita, baik yang baik maupun yang jahat. Apa yang diperbuat kita, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan kita yang jahat. Kita akan mempertanggungjawabkan itu semua, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Allah, yuk kita kerjakan keselamatan kita masing-masing. Ya. Dengan takut dan gentar. Supaya kita benar-benar diterima oleh Allah. Supaya kita benar-benar dikenal oleh Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang menggiring kita untuk mengasihi Tuhan. Untuk memindahkan hati kita ke sorga. Jangan menjadi hamba mamon. Kamu harus menjadi hamba Allah. Jangan cinta akan dunia ini. Jangan bersahabat dengan dunia ini. Dunia ini akan dibinasakan, dihancurkan. Itu semua untuk menggiring kita untuk mengasihi Tuhan saja dalam hidup ini. Kiranya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan pagi ini di Indonesia, malam hari di Amerika, dan subuh ya mungkin dini hari di Eropa, semakin mengokohkan iman kita, percaya kita. Semakin mengokohkan kita, kita memilih hanya Tuhan saja dalam hidup ini. Kita mau terpikat dan terikat hanya kepada Tuhan saja. Apa yang kita miliki itu panas sementara, tidak bernilai tinggi. Apa yang kita cari Bapak Ibu di dunia ini? Kalau kita cari uang, kita cari materi, kita cari kekayaan, maka akhirnya kita akan binasa, tidak dikenal oleh Tuhan, tidak sampai ke sorga. Tapi kalau kita cari Tuhan dalam hidup ini, mencari perkenanan Tuhan, mencari kekayaan yang tidak terduga, itu kekayaan yang tidak ternilai, itu yang bernilai tinggi itu, maka kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Jangan tukar sesuatu yang panah dengan sesuatu yang bernilai tinggi. Amin ya Bapak Ibu ya. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi satu kekayaan yang tidak terduga, yang bernilai tinggi bagi kita, karena kita memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yos. Aduh, firman Tuhannya padat sekali ya. Saudara jangan lupa ulangi lagi ayat-ayat ini supaya kita bisa mengingatkan kembali apa yang difirmankan saat ini. Saudara, ada beberapa hal yang harus saya terketuk buat saya. Harga yang sangat mahal ini, pikiran saya beda sama yang pertama, sangat berbeda. Mungkin pikiran saya selama ini materi ya. Tapi sangat mahal saudara ya. Waktu Tuhan mengambil pekerjaan saudara, atau waktu saudara dicurangi oleh saudara, harta apa semua, tapi ingatlah, itu tidak ada apa-apanya, jangan mengurangi sukacita kita pada Tuhan. Karena itu nothing, kata kalau bilang Paulus ya. Jangan sampai hilang kepercayaan kita. Tuhan juga berjanji waktu mengatakan
Kerajaan ini seperti apa bilangnya? Banyak raja atau nabi sebelumnya ingin mengetahui apa, tetapi pada kita diberikan. Wah, itu sangat mahal sekali saudara ya. Dan juga ayat berikutnya baca saudara terus. Aduh, buat saya ini, saya ulangi lagi. Karena sangat mahal sekali. Kalau kata ada lagi lagu, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku, habis harta, penyakit semua, tetapi tetap Allah selama-lamanya. Aduh, itu lebih lagi dari situ. Baiklah, kita dengar satu pujian, kita renungkan, dan saudara ikut menyanyikan pujian ini. Ku tetap pada salib itu. Kami persilakan Mbak Frans. Amin Tuhan. Asa tak berarti Amin Tuhan. dalam dengan tanpa harapan. Namun tangan yang berlubang paku Amin. menjamah jadi hidup baru. Hidup yang diberikan Tuhan Yesus itu berharga saudara. Kayu yang ada mengubah Karena dia sudah mati untukmu. jalan hidup yang penuh kegagalan. Harta yang paling mahal, nyawa saudara, udah diberikan Tuhan. Dia selama-lamanya. Salib itu udah menarik kau dari tangan iblis. Sebab sekali ubah hidup Perjuangkan terus, pegang salib itu. dan ku yakin darah Yesus yang Darah itu udah mengalir ke saudara. sudah mengalir di Kalvari. Dia cinta engkau, membawa ke dunia yang baru. Bila zaman berlalu, dunia menderu. Pegang salib itu saudara. Dunia ini akan hilang. Dia akan membawa kepada dunia yang baru. Saudara, kekayaan yang sudah Tuhan berikan buat kita jangan saudara sia-siakan. Apakah karena pekerjaan atau pelayanan saudara? Ingat, kekayaan yang sangat berharga yang sudah Tuhan berikan. Lepaskan pegangan-peganganmu yang menghambat engkau dengan Tuhan. Bila jabatanmu membuat jauh dari engkau, lepaskan itu. Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya buat engkau. Jadi hidup baru. Jangan iblis rebut lagi. Kayu yang ada mengubah. Hanya Yesus yang sanggup mengubah hidupmu dan menjanjikan hidup yang baru. Yang penuh
gagalan. Dunia ini milik iblis. Jangan saudara larut dalam dunia ini. Selama-lamanya. Sebab Pasali mengubah hidupku. Bernyanyi saudara. Gimana? Ku yakin darah yang kudus itu sudah mengalir saudara buatmu. sudah mengalir di Kalvari. Dia yang memegang surga itu. Jangan lepaskan. Bila zaman selalu dunia tetap pegang hari tetap pegang hari Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu saat ini sangat meneguhkan kami Tuhan. Bapa, Engkau beri perspektif baru buat kami. Harta kekayaan yang tak terduga itu memang betul-betul mahal. Tidak bisa dinilai apapun dengan harta di dunia ini. Kekayaan emas permata tidak bisa dibandingkan dengan harta kekayaan yang Engkau berikan buat kami Bapa. Bukakan celikan mata rohani kami yang ada di Jumat ini Tuhan. Roh Kudus, bukai semua, berbicaralah Engkau pada mereka Tuhan. Itulah harga yang sangat mahal sekali. Jangan sampai kami melepaskannya karena problem keluarga, ataupun harta, ataupun yang lain-lain. Saksi-saksi iman sudah banyak Tuhan. Sudah mereka melewati itu semua. Ada yang dibunuh, melepaskan semua kemegahan yang mereka miliki seperti Ayub. Tapi mereka tetap iman pada Allah. Untuk itulah kami saat ini ditantang supaya kami tetap iman pada Yesus Kristus Tuhan. Darah yang kudus sudah dicurahkan buat kami semua Tuhan. Sangat mahal nyawa. Itulah pengorbanan terakhir Tuhan. Bapa, perdalam terus pengertian kami tentang kekayaan ini. Dan kami boleh memelihara dengan baik. Kami memperjuangkannya terus. Roh Kudus sertai kami semua. Karena kami tahu godaan dunia, iblis akan berusaha untuk menarik itu Tuhan. Tapi kami tetap percaya bila kami dalam firman-Mu, dalam pujian, dalam doa terus, Roh Kudus akan membantu kami Tuhan, supaya tetap memegang kekayaan ini Tuhan. Bapa, harta yang kami pegang selama itu sia-sia, akan hancur seperti angin berlalu saja sekejap. Engkau sudah perlihatkan kami kebakaran di Los Angeles hanya dalam berapa jam bisa habis kekayaan dalam ratusan miliar Tuhan. Itu hanya sedikit saja Engkau, belum lagi akan datang Tuhan. Semua apa yang dipegang manusia sia-sia belaka, terjebak tidak dengan tinggal lagi. Mereka akan diambil oleh iblis. Bapa, anak-anak-Mu saat ini Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau perkaya kami dengan firman-Mu. Biarlah ini berkembang terus di hati kami Tuhan. Camkan Tuhan, oh kami pegang ini semua, bantu kami. Buat hamba-Mu Pendeta Sudarman Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berkati terus Tuhan. Di sisa hidupnya Engkau beri kekuatan kesehatan dari-Mu Tuhan. Tuntun terus, Engkau yang punya kerajaan itu, beri dia hikmat, hal-hal apa yang harus diberitakan pada umat-Mu Tuhan menjelang akhir ini Tuhan. Karena Roh-Mu selalu ada dan setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara, kita sudah di
kuatkan dengan firman Tuhan pagi hari ini ya. Saudara, acara renungan pagi di Jum Sema Adonai atau Cahaya Firman waktu 5.30 Indonesia bagian Barat setiap Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kita ada kebaktian di jam 7 malam Indonesia Barat. Jangan lupa saudara, setiap malam ada pendalaman firman Tuhan dari hamba-hamba yang sudah berpengalaman puluhan tahun memberikan mutiara-mutiara itu buat kita, harta yang sangat mahal sekali. Baiklah, acara renungan pagi hari akan kita akhiri. Sebelumnya kita persilakan hambanya untuk memberi doa berkat. Kita persilakan Pendeta Yusuf Darmat. Ya, terima kasih Pak Ras. Mari Bapak Ibu kita sebelum mengakhiri kita bersatu doa kembali. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan pujian yang membuat kami semakin memilih Engkau, semakin kokoh kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap taburan firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, akan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, bahkan kami undur daripadamu. Tidak Bapa, semakin mengokohkan kami, semakin kuat kami di dalam Engkau Bapa. Mampukan kami Roh Kudus, karena kami manusia yang terbatas, tapi kami memiliki Roh Kudus yang tidak terbatas, Roh yang luar biasa itu yang akan menuntun kami, menggiring kami, membawa kami kepadamu Bapa, sehingga kami terus mengarahkan hati kami, hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus dan kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu, para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di Sema Adonai, di YouTube Cahaya Firman, yang sudah meluangkan waktu mereka, menyediakan waktu mereka di tengah-tengah kesibukan, keletihan mereka. Mereka mau melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan ini karena mereka menunjukkan cinta mereka kepada Bapak. Engkau berkati Tuhan yang melayani pagi ini, Pak Aras, Pak Frans, Pak Agus, Ibu Heni, siapapun Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya, yang sudah berjeri lelah sehingga terselenggaranya pelayanan Sema Adonai tersampaikan di berbagai-bagai negara. Semuanya Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang di pergumulan mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban kekuatan dalam hidup mereka. Mereka terus pegang Engkau Tuhan, mereka terus berpegang kepada Engkau ya Bapa, karena Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami semua Tuhan, umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada, kalau kami mengalami kesusahan, pergumulan, sakit, penyakit, apapun bentuk yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menjamah kami, melawat kami, membebat kami semua Tuhan, sehingga kami semakin hari Tuhan, semakin indah di pandangan-Mu Bapa, semakin kami mengokohkan hidup kami hanya memilih Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati Tuhan Cahaya Firman Sema Adonai yang sudah menjadi berkat besar untuk mengabarkan suara kebenaran-Mu, mengabarkan berita Injil kemanapun dapat tersampaikan lewat saluran Cahaya Firman dan Sema Adonai ini. Berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan berpisah. Tapi kami percaya tangan Tuhan selalu menuntun kami, memegang kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita angkatlah kedua belah tangan kita. Kita mau menerima berkat yang daripadanya. Segala berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung dan Juru Selamat kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan ingatlah, kita ini adalah anak-anaknya, ahli waris kerajaan surga. Untuk itu kita harus setia, taat kepada jalan-jalannya Tuhan. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan.
inilah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Pilihlah Kristus selama hidup kita. Mari kita katakan semua, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin semua. Acara Renungan Pagi di Juma Semadonia atau Cahaya Firman kita akhiri. Selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus beserta kita. Oke, thank you semuanya. Agus, terima kasih Gus. Bisa nggak Gus kamu bikinin aku itu ya Gus? Agus, lagunya Gus. I expecting as soon as possible ya Gus. Teman-teman selamat. Terima kasih. Terima kasih Bu Ini, Pak. Terima kasih Pak Yon. Terima kasih. Selamat sore. Cara maaf sebentar ya. Ya Gus, bisa ya Gus, bikinin ya Gus.